Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Rembel Official. Kali ini kita akan melakukan petualangan yang lebih seru lagi. Mari kita saksikan videonya. Wassalamualaikum. Hijrah pertama dan Isra Mi'raj. Pada masa awal periode dakwah, Rasulullah mengalami banyak sekali halangan. Para pemimpin Quraisy datang menemui Abu Thalib, paman Rasulullah. Mereka adalah para pembenci Rasulullah. Tolong sampaikan pada Muhammad, demi nama baik keluarga kalian, dia harus berhenti berdakwah. Namun, permintaan itu ditolak oleh Rasulullah. Demi Allah, meskipun seluruh anggota keluarga mengucilkanku, aku akan terus berdakwah menyebarkan ajaran Islam. Rasul terus-menerus menyerukan kepada kaumnya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan semua berhala-berhala yang mereka sembah tidak memiliki kekuatan apapun. Dakwah itu memancing kemarahan kaum Quraisy. Mereka pun berencana untuk menjatuhkan Rasulullah. Selama ini, Muhammad tidak pernah tertarik pada kekuasaan. Dia dikenal jujur dan tidak pernah berbohong. Sangat sulit jika kita ingin menghukumnya. Jika tidak bisa menghukum Muhammad, kita hukum saja para pengikutnya. Kemudian, penindasan terhadap umat muslim dimulai. Sasaran mereka adalah orang miskin dan para budak. Jemur mereka di tengah padang pasir. Jangan diberi makan ataupun minum. Teriak Abu Jahal, salah satu tokoh Quraisy yang sangat membenci Rasulullah. Maka, Sumayyah dan keluarganya, budak dari Abu Jahal itu pun diseret dan dijemur di tanah kubur. Segala tipu muslihat dan tekanan terus-menerus dilakukan. Abu Jahal meminta salah satu orang Yahudi untuk menyebarkan berita bohong tentang Rasulullah. Jika engkau berhasil, akan aku beri imbalan harta yang sangat banyak. Namun, usaha itu gagal. Orang itu justru masuk Islam setelah mengetahui sifat Rasul yang pemaaf dan penyayang. Tekanan lain datang dari paman Rasulullah sendiri, yaitu Abu Lahab. Segera ceraikan istri-istri kalian dan putuskan hubungan dengan keluarga Muhammad. Saat itu, putranya Utbah menikah dengan Ruqayyah dan Taibah menikah dengan Ummu Kulsum. Di waktu yang hampir bersamaan, kedua putri Rasulullah diceraikan oleh suami mereka. Selama masa sulit itu, Abu Thalib selalu melindungi Rasulullah. Dia pergi menemui para pemimpin dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Muhammad adalah orang yang paling bisa dipercaya. Meskipun kalian tidak setuju dengan ajarannya, lindungilah dia, karena dia keluarga kita. Meskipun menolak masuk Islam, namun rasa sayang pada keponakannya tidak pernah berkurang. Ancaman terus-menerus datang. Rasulullah pun memohon petunjuk kepada Allah atas kekejaman yang diterima oleh umatnya. Lalu Allah menurunkan perintah untuk hijrah. Karena bumi itu luas, selalu ada tempat bagi kaum muslimin. Rasulullah kemudian menganjurkan kaum muslim untuk hijrah ke Habasyah, negeri yang aman dan damai, dipimpin oleh Raja Najasyi yang adil dan bijaksana. Kami menambil rombongan pertama yang pergi berjumlah 15 orang, termasuk Utsman bin Affan bersama istrinya Ruqayyah, putri Rasulullah. Mereka pergi secara diam-diam pada malam hari agar tidak ketahuan oleh kaum Quraisy. Kapal ini akan mengantarkan kita ke Habasyah. Kemudian mereka menumpang sebuah kapal. Dialah yang memimpin kelompok tersebut. Kaum Quraisy mengetahui kejadian itu, namun semua sudah terlambat. Celaka, mereka berhasil lolos. Mulai saat ini, tidak akan ada ampun lagi bagi mereka. Setelah itu, penindasan terhadap kaum muslimin semakin parah. Mereka dikucilkan dari semua kegiatan sosial, termasuk pekerjaan, perdagangan, hingga pernikahan.
Akhirnya Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk kembali hijrah ke Habasyah. Rombongan kedua yang berangkat berjumlah 101 orang dan dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kali ini kaum Quraisy tidak tinggal diam. Mereka mengutus Amr bin Ash dan Amrah bin Walid ke Habasyah untuk mengganggu kaum muslimin. Bawalah harta benda ini sebagai hadiah. Kalian harus membuat Raja Najasyi mengusir kaum muslimin itu. Amr bin Ash menghasut Raja Najasyi dengan mengatakan bahwa Islam adalah ajaran yang sesat karena tidak mengakui Tuhan-Tuhan nenek moyangmu lagi. Mereka juga berusaha membujuk dengan bermacam-macam hadiah. Namun, Raja Najasyi tidak percaya begitu saja. Aku akan mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak. Dia kemudian memanggil salah satu perwakilan kaum muslimin. Dalam kesempatan itu, Ja'far bin Abu Thalib berperan sebagai juru bicara. Dia menjelaskan apa itu Islam dengan sangat baik kepada sang raja. Dan ketika dia membacakan surat Maryam, Raja Najasyi menangis. Sesungguhnya, ini dan yang dibawa Isa benar-benar keluar dari satu cahaya yang sama. Sejak saat itu, kaum muslimin di Habasyah bisa beribadah dengan aman. Berbanding terbalik, Rasulullah dan para sahabat yang masih bertahan di Mekah semakin terpojok. Hei, ambilkan aku kotoran kambing. Para sahabat Abu Jahal memenuhi permintaan itu. Apa yang akan kamu lakukan dengan ini? Aku akan memberikannya pada Muhammad. Kemudian, Abu Jahal berjalan mendekati Rasulullah yang sedang sholat. Dan ketika Rasul sujud, Abu Jahal meletakkan kotoran itu di antara bahu Rasul. Rasulullah tetap dalam posisi sujudnya hingga Fatimah Az-Zahra membersihkannya sembari meneteskan air mata. Itu adalah sedikit cerita tentang kekejaman kaum Quraisy terhadap Rasulullah. Pada tahun ke-10 setelah kenabian, Rasulullah menghadapi cobaan yang sangat keji. Dua orang yang sangat dicintainya wafat. Mereka adalah Abu Thalib dan Siti Khadijah. Tahun itu pun disebut dengan Amul Husni atau tahun kesedihan. Kini, tidak ada lagi Abu Thalib, sosok kuat yang melindungi Rasul dari kekejaman kaumnya. Dan tidak ada lagi Siti Khadijah yang selalu setia mendampingi Rasul. Kaum Quraisy memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang dan menghina Rasul terus-menerus hingga akhirnya Rasul memutuskan untuk hijrah ke Taif. Di sana, ada kerabatnya yang menjadi pemimpin besar yang dapat menerima dakwah dan melindunginya. Maka, berangkatlah Rasulullah bersama Zaid bin Harithah. Mereka berjalan kaki menempuh jarak yang cukup jauh. Sayangnya, orang-orang tadi menolak kedatangan Rasulullah. Kemudian, mereka mengusir Rasul beserta Zaid bin Harithah dengan lembaran batu hingga ke kepala. Dalam perjalanan pulang menuju Mekah, Rasul berdoa, Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengerti. Di tengah kesedihan dan kesulitan yang dirasakan Rasulullah, Allah menunjukkan mukjizatnya yang sangat luar biasa. Pada malam itu, Rasulullah sedang berada di hatim dekat Ka'bah. Malaikat Jibril datang menghampiri dan membelah dadanya, kemudian membersihkannya dengan air Zam-Zam. Selanjutnya, malaikat memenuhi hati Rasul dengan iman dan hikmah. Setelah itu datanglah bulog, seekor tunggangan yang berwarna putih dan bersayap yang mampu melangkah secepat kilat. Rasulullah mengalami perjalanan yang luar biasa. Dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina yang disebut dengan Isra, perjalanan malam. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah melakukan sholat 2 rakaat.
Dari Masjidil Aqsa, Malaikat Jibril mendampingi Rasulullah naik ke langit sampai Sidratul Muntaha yang disebut dengan Miraj. Perjalanannya begitu jauh dan mustahil itu hanya ditempuh dalam waktu 1 malam. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi dan dikenal dengan nama Isra Miraj. Ketika sampai di langit pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua, bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Kemudian, di langit ketiga hingga ketujuh, bertemu dengan Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim. Kemudian Rasul bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku memenuhi panggilanmu, wahai Tuhan. Banyak sekali karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah. Di antaranya, 1. Allah menjadikan Rasulullah sebagai kekasihnya. 2. Menjadikan umat Islam sebagai golongan pertama yang dibangkitkan dari kubur dan pertama dihisab. 3. Diberi 8 kebaikan, yaitu Islam, hijrah dari Mekah ke Madinah, jihad, sedekah, sholat, puasa Ramadan, memerintah kebaikan dan melarang keburukan. Allah juga menjadikan Rasulullah sebagai penutup bagi para nabi, serta memberikan perintah penting, yaitu sholat 50 kali. Selesai berdialog dengan Allah, Rasul kembali turun. Dalam perjalanan, Rasul kembali bertemu dengan Nabi Musa di langit keempat. Dia bertanya apa yang diperintah oleh Allah. Kemudian Rasul menjawab, perintah sholat 50 kali. Maka engkau dan umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan bagimu. Rasul kembali menemui Allah dan memohon keringanan. Allah menurunkannya menjadi 40 kali. Namun 40 kali masih dirasa berat, dan Rasul pun kembali memohon keringanan, hingga akhirnya kewajiban sholat berubah menjadi 5 kali. Selain mengunjungi surga, Rasulullah juga diajak melihat neraka. Rasul bertemu dengan malaikat Malik, sang penjaga pintu neraka. Kemudian Rasul melihat isi neraka. Api membara sangat besar seolah dapat membakar apa saja. Di dalamnya ada manusia dalam berbagai bentuk, dan mereka semua sedang menjalani siksa yang begitu pedih, sesuai dengan amal perbuatan ketika hidup di dunia. Ketika Rasul kembali ke bumi, Rasul kemudian menyampaikan apa yang dialaminya. Saat itu, Rasul bercerita kepada Abu Jahal dan kawan-kawannya. Sekali lagi, mereka tidak mau percaya. Bagaimana bisa manusia pergi sejauh itu dalam waktu 1 malam? Apa yang kau katakan itu mustahil bisa terjadi? Kabar tentang peristiwa Isra Miraj itu pun segera tersebar ke seluruh penjuru kota Mekah, dan Abu Bakar, salah satu sahabat sekaligus tokoh besar, menyatakan bahwa dia percaya pada semua yang dikatakan Rasulullah. Karena itulah Abu Bakar mendapat gelar Asy-Siddiq yang mempunyai arti membenarkan. Iman dan takwa kaum muslimin pun semakin meningkat. Namun, perjuangan mereka melawan kaum Quraisy masih panjang.